Jadi bayangkan kalau sudah perpisahan, tumpengan, ya, Terus kemudian balik lagi ke perpisahan, Indonesia. nangis, kita balik lagi ke Indonesia. Kenapa? Gak lulus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Jadi kesempatan kali ini kita lagi ada di segmen sharing beasiswa, dan kali ini kita akan membahas gimana sih beasiswa pemerintah dari New Zealand. Dan kita dengan salah satu pembicara kita, dosen kita, Bapak Bayu Arifianto. Selamat siang Pak. Selamat siang. Ya. Mungkin boleh nih Pak perkenalan dulu sama teman-teman yang lagi nonton sharing beasiswa kali ini. Ya, jadi saya Bayu Arifianto, dosen di Departemen Ekonomi Syariah FEB UNER. Dengan nih Pak Bayu baru datang dari UNER itu tahun 2018 dan baru menyelesaikan studi PhD di New Zealand. Jadi ya, Pak, tepatnya 2017, pertengahan 2017. 2017, kemudian saya kembali lagi ke sana 2018 untuk FIFA atau sidang akhir di awal tahun. Kemudian baru aktif kembali dan lulus itu ya 2018. Boleh nih Pak sharing-sharing kan di sini saya lagi ngambil magister di UNER. Terus juga kayaknya teman-teman ada nih yang kepikiran pengen coba beasiswa dari pemerintah luar negeri. Pengalaman Bapak selama proses ngambil beasiswa atau dapatin beasiswa, atau mungkin info beasiswanya dari mana sih Pak? Jadi sebenarnya saya waktu itu mendaftarnya tuh ke Inggris pinginnya, jadi ke Durham ke Durham University ya. Karena mereka punya Islamic Finance kan ya. Tapi karena waktu itu supervisornya hanya sedikit dan antriannya harus banyak, jadi harus menunggu 2 tahun katanya. Setelah itu kebetulan ada senior saya di New Zealand, khususnya di kota Christchurch, senior waktu saya S1. Nah, kemudian saya bertanya lah kira-kira profesor finance yang paling bagus siapa, dan kemudian dia memberikan kontak dan saya hubungi supervisor. Oh, berarti Pak Bayu awalnya cari supervisor dulu, baru cari beasiswa ya gitu Pak? Iya, jadi waktu itu saya kebetulan dapat supervisornya dulu dan saya langsung email. Research outline. Jadi 5 halaman saja tentang riset apa yang akan kita kerjakan untuk S3. Berarti karena salah satunya ada kendala jeda 2 tahun untuk ke dalam, akhirnya Bapak memutuskan meng-email salah satu profesor di New Zealand. Akhirnya keterima baru dapat beasiswa gitu ya Pak? Nyari beasiswa. Jadi kebetulan saya juga dapat info kalau New Zealand ada beasiswa pemerintah namanya New Zealand ASEAN Scholars Award untuk tahun 2013. Sekarang namanya sudah ganti NZ8 ya. Jadi saya daftar 2012 sebenarnya, berangkat 2013, jadi ada sekitar 1 tahun proses untuk pendaftaran. Nah, waktu itu saya dapat supervisor dulu, kemudian saya email. Kebetulan supervisornya cepat ya, jadi dia cepat balasnya hanya 1 malam untuk bersedia menjadi pembimbing. Berarti dengan membaca 5 halaman outline Bapak langsung ACC, oke, saya mau jadi supervisor dari Pak Bayu gitu Pak? Betul, Pak Yudi. Kemudian saya daftar beasiswanya. Untuk daftar beasiswa kita perlu rekomendasi. Nah, saya minta dari supervisor itu buat surat rekomendasi. Nah, padahal kemarin baru kenal kan itu supervisornya, dia sudah bisa buat surat rekomendasi yang baik, bahwa dia akan menjamin selama di New Zealand studi saya akan dibimbing oleh beliau. Berarti dalam 1 malam sudah dapat supervisor. Itu BTW Pak, itu supervisornya di kampus mana Pak? Kampusnya di Lincoln University di kota Christchurch di Pulau Selatan. Ya, jadi karena saya tadi kan berangkatnya dari rekomendasi teman yang sedang kuliah di sana, senior saya, dan kampusnya kebetulan sama. Jadi saya dapat itu, kemudian sudah bersedia supervisornya untuk membimbing. Saya mintakan surat formal yang resmi, ada kopnya kampus Lincoln bahwa ini bersedia membimbing saya. Kemudian juga rekomendasi dari pembimbing, dari dekan ya, dekan UNER. Kemudian dari pembimbing saya S2 di AAUM, Prof. Aslam Hanif. Dan rekomendasi dari waktu itu Pak Suherman Rosidi yang menjabat MES Jatim. Jadi sebenarnya beasiswa hanya minta 3 rekomendasi, saya berikan 4. Jadi ada nilai plus 1 tambahan rekomendasi lagi ya Pak ya. Kalau misal beasiswa sendiri Pak, Bapak taunya dari mana? Dan proses itu kan Bapak S2-nya di AAUM. Itu proses seleksi sendiri secara online kah? Atau Pak Bayu harus ke New Zealand? Untuk beasiswa NZAS ya? Iya, betul. Jadi saya tahunya memang dari informasi senior saya juga itu yang di New Zealand, dan juga info-info di New Zealand ada beasiswa apa saja.
Dan tahapannya itu proses seleksi administratif. Jadi administratif itu ya IPK kita, waktu S1, S2 nilai-nilai, kemudian IELTS. Untuk pendaftaran IELTS hanya diminta sebenarnya tidak tinggi, hanya 5. Tapi kampus-kampus di New Zealand minimal 6,5. Jadi nanti kita sebelum berangkat harus 6,5 baru oke. Kemudian proses seleksi administratif itu sekitar mungkin 6-7 bulan. Habis itu ada interview. Kebetulan waktu itu saya by phone, jadi ditelepon by phone oleh panelis, oleh perwakilan embassy New Zealand, kemudian awardee yang lalu, dan juga dari kantor perwakilan mereka yang ada di Indonesia yang bagian mengelola beasiswanya khusus. Jadi Ministry of Foreign Affairs. Karena beasiswanya dari Ministry of Foreign Affairs and Trade. Jadi MFTT ya, kementerian yang di sana. Nah, saya diinterview sekitar 1 jam ya by phone. Lumayan lama ya. Jadi waktu itu kebetulan sudah berkeluarga juga. Saya minta keluarga ke mall dulu. Jadi saya benar steril di rumah untuk interview. Nah, pertanyaannya ya seputar tentang New Zealand, kamu tahu nggak pendidikan di New Zealand, tahu ini dari mana, nanti setelah lulus mau kemana, dampaknya, kontribusi buat negara apa saja, seperti umumnya beasiswa lah. Kemudian tentang dirimu sendiri ceritakan, jadi kita harus banyak browsing tentang New Zealand, sistem pendidikannya bagaimana, kampus di sana ada berapa saja, terus kenapa daftar di Lincoln misalnya, kamu lagi riset tentang apa, nanti mau riset tentang apa, kira-kira kemana luarannya, itu harus kita pahami luar kepala. Jadi kalau bisa ada sparring partners sebelum waktu interview itu dilakukan. Jadi kebetulan waktu itu saya dengan rekan dosen ya Bu Nisful, kebetulan kita coba kira-kira pertanyaan yang ditanyakan oleh panelis. Tadi Bapak udah ngejelasin kalau misal proses pengiriman administrasi itu sekitar 6-7 bulan. Itu Bapak ngirim langsung ke New Zealand atau lewat online saat itu? Jadi ada kantor perwakilan di Jakarta, jadi kita cukup kirim online saja di situ. Dan kemudian mereka akan melakukan seleksi administratif. Secara total sih acceptance rate-nya itu 10%. Jadi kalau zaman saya 2012 itu sekitar 500-an yang daftar, nah sekitar 50 yang diterima. Tapi untuk seleksi administratif ya mungkin masih ada sekitar 100 ya, 100 orang kandidat untuk kemudian diinterview. Berarti tadi dari 500 orang diambil untuk tahap kedua jadi 100 orang. Dan berarti Pak tadi kan Bapak juga udah sampaikan ternyata wawancara itu dilaksanakan by phone dengan 4 orang, 1 panelis gitu ya Pak ya. Itu Bapak juga sebutin bahwa ada salah satu awardee sebelumnya. Itu Pak Bayu sudah dapat belum sih list siapa aja yang bakal wawancara? Dan apa Pak Bayu kenal nggak sama yang penerima beasiswa tahun lalu ini? Jadi kita tidak diberitahu ya siapa yang akan mewawancara dan dari institusi mana saja. Perkenalannya langsung pada saat hari H wawancara. Jadi kita hanya di email jamnya, harinya, bisa nggak hari dan jam ini. Kalau tidak ada alternatif lain. Kalau bisa ya sudah kita tetapkan hari itu. Terus kalau misalnya tadi penerima beasiswa sebelumnya, setelah beliau kenalan sama Pak Bayu kenal nggak? Atau memang? Nggak kenal juga. Nggak kenal juga. Jadi karena ini memang dari seluruh Indonesia. Dan kebetulan 2012 itu yang daftar ya sekitar itu ya. Dan sekarang saya kurang tahu angkanya, ya harusnya sih bertambah sih angkanya. Tapi kurang lebih ya tetap sama 10% yang diambil, dan itu gabungan dari S2 dan S3. Jadi mungkin sekitar 70-80% dari 50 orang tersebut itu S2, sisanya untuk S3. Berarti persentase untuk yang S3 lebih kecil ya Pak ya? Jadi teman-teman Pak Bayu udah ngejelasin tadi ada 2 tahap, registrasi kemudian wawancara. Dan dari keempat pewawancara ini Pak, ada nggak sih salah satu atau dari beberapa orang ini yang satu background pendidikannya sama Pak Bayu? Entah itu mungkin pendidikan waktu S1, S2, atau S3-nya? Jadi nggak begitu detail sih kita perkenalannya. Saya kurang tahu juga mereka backgroundnya apa sebenarnya. Cuman ya intinya mereka tanya tentang New Zealand juga. Jadi education system in New Zealand itu seperti apa? Jadi kita harus belajar lebih dulu. Research dulu ya Pak ya? Tentang education system, ada berapa kampus negeri di sana, kemudian mereka unggul di bidang apa, hal seperti itu yang harus kita riset. Jadi saat ditanya satu kita bisa menjelaskan kurang lebih panjang lebar lah, yang kita ketahui tentang New Zealand. Kalau misal untuk research outline-nya sendiri Pak, yang ditanya lebih ke arah dampaknya atau kenapa itu diteliti, lebih ke motivasinya, kenapa meneliti ini. Terus apa
kontribusi nanti dari riset ini untuk negara Anda, untuk New Zealand, ya tentunya mereka ingin hubungan bilateral antara Indonesia dan NZ terus terjaga, dan kita sebagai ambasador nanti saat di New Zealand atau saat kembali dari sekolah. Setelah wawancara, tahap selanjutnya apa lagi sih Pak? Apa langsung tiba-tiba, oh kamu lulus dan berangkat langsung ke New Zealand? Jadi ya sebenarnya syarat IELTS-nya tadi kan minimum 5. Betul. Ya. Cuman kita diberikan kesempatan untuk tes IELTS dibayarin oleh New Zealand. Jadi dibayar oleh biasanya kita tes. Tapi sebenarnya sebelum saya tes atau sebelum saya lulus interview itu sudah menyatakan IELTS 6,5. Oh, berarti Pak Bayu udah nyiapin Ya, sudah gitu ya Pak ya? Dan mereka mintanya sebenarnya 6,5, tapi seluruh band tidak boleh ada yang di bawah 6. Kebetulan saya ada salah satu yang masih 5,5. Jadi saya tetap ikut tes yang dibiayai oleh beasiswa ini sebelum dinyatakan, itu setelah dinyatakan lulus ya. Setelah dinyatakan lulus semua, mereka ngasih tes lagi, dan kebetulan juga tidak dapat juga skornya. Jadi masih ada yang tes ulang lagi gitu ya? Setelah tes ulang lagi itu masih belum sesuai skornya. Nah, tapi alhamdulillah waktu zaman saya 2012 itu dikursuskan di New Zealand. Bagi mereka yang bandnya itu hanya kurang setengah. Tapi bagi mereka yang nilai overallnya itu masih 6, itu kursus di Indonesia. Oh gitu. Kebetulan saya waktu itu 6,5, tapi salah satu band 5,5. Jadi dikirim diberangkatkan, dan kursus di New Zealand di Lincoln itu selama 3 bulan. Jadi tantangannya tadi masalah bahasa ya. Jadi dikursuskan di sana. New Zealand langsung. Tapi memang kalau tidak lulus pulang ya itu memang ya. Jadi kita sudah perpisahan di sini mungkin tumpengan. Kalau di sana kursus bahasa dan tidak lulus ya. Wah, dan itu status beasiswa jadi batal Pak. Batal ya. Jadi saya harus benar-benar struggle di sana. Dan kebetulan tidak hanya bahasa tantangannya. Jadi saya diminta juga untuk ngambil 2 mata kuliah. Mata kuliah statistik. Gitu ya, Pak? Jadi supervisor saya yang baca tadi outline, dia minta saya ada beberapa skill di research, dan itu suruh ngambil statistik lagi dan ekonometrik. Dan itu kalau tidak dapat B+ sama juga pulang. Jadi habis bahasa, mata kuliah 1, mata kuliah 2, habis itu baru riset. Terus tadi kan katanya Pak Bayu ada yang dikursuskan di Indonesia. Itu mereka ada jangka waktu untuk les bahasa Inggris itu sendiri nggak sih? Ya, jadi mereka bisa sampai 9 bulan di Indonesia ya, kursus di Surabaya, semua itu free, Pak? Iya, free. Allah, dan dapat uang saku 3 juta kalau waktu itu. Uang saku 3 juta. 2013 ya? 2012 ya. 2012. Uang saku 3 juta, free, sama mungkin juga transport ya. Uang transport itu selama maksimum 9 bulan. Jadi nanti setiap 3 bulan dites. Yang sudah lolos 3 bulan ya berangkat, yang belum terus stay sampai 9 bulan. Jadi semua se-Indonesia tuh ngumpul di Surabaya waktu itu. Tapi sekarang saya rasa berbeda ya metode, syarat dan tahapannya. Kalau dulu masih ada dikursuskan di New Zealand, saat ini saya rasa nggak ada. Jadi semua kursus di Indonesia. Karena mungkin ada kasus yang dikursuskan di sana dan tidak lulus, dan itu menjadi biaya yang lebih bagi pihak penyelenggara, gitu ya. Jadi semua harus lulus di sini, terutama untuk PhD. PhD itu tidak ada kursus lagi. Jadi sekarang ini PhD harus 6,5 gitu ya, atau 7. Kalau S2 masih bisa ada kursus di sini. Berarti tadi Pak, kita bakal benar-benar resmi jadi penerima beasiswa pemerintah New Zealand ketika kita sudah menyelesaikan tantangan bahasa ya Pak ya? Ya, jadi sebenarnya dari awal sudah resmi, cuma kalau tidak lulus ya kita balik, karena itu kan syarat dari kampus. Tadi kan syarat dari beasiswa kan. Jadi yang daftarin kampus itu semua beasiswa. Jadi kita tidak perlu mengurus surat-surat dan segala macamnya, semua yang diurus, semua yang ngurus beasiswa. Jadi kita tinggal tulis mau kampus mana, pilihan pertama, pilihan kedua mana. Jadi saya waktu itu menempatkan Lincoln University sebagai pilihan pertama, sedangkan Victoria University of Wellington pilihan kedua. Nah, segala administrasi pendaftaran itu yang ngurus pihak NZAS waktu itu. Ya, jadi kita hanya melengkapi form-form, berkas-berkas yang diminta oleh pihak kampus, dan mereka yang mengenrollkan ke kampus. Jadi kita tinggal berangkat aja. Ini sangat mudah lah ya, yang sangat mudah. Kita hanya mendaftar beasiswa, melengkapi IELTS dan segala macamnya, segala pendaftaran LOA itu dari sana. Nah, saya waktu itu dapat conditional LOA. Conditional LOA berarti harus lulus bahasa, harus lulus 2 mata kuliah itu. Belum unconditional ya, belum unconditional. Jadi bayangkan kalau sudah perpisahan, tumpengan, ya, kemudian perpisahan, nangis, kita balik lagi ke Indonesia. Kenapa? Nggak lulus.
Berarti Pak, dengan fasilitas yang dikasih sama pemerintah New Zealand ini, kira-kira kemungkinan bakal diterima di universitas itu tinggi atau tetap bakalan ya udah kamu masuk sebagai pendaftar pada umumnya? Ya, jadi tetap ada syarat dari kampus masing-masing. Jadi pihak beasiswa hanya membantu mendaftarkan, nanti masalah diterima tidaknya itu keputusan dari kampus kampus masing-masing. Tapi tentunya mungkin kita ada ikatan ya, bahwa ini sudah seleksi beasiswa. Jadi ya mudah-mudahan atau rekomendasi dari beasiswa lah untuk kandidat ini diharapkan diterima. Tapi ada beberapa kasus ya tidak lulus bahasa atau tidak lulus syarat seperti mata kuliah itu yang harus nilai B+, sehingga membuat awardee itu pulang ya, dipulangkan kembalikan ke Indonesia ya Pak. Ya. Jadi ya kita kalau sudah dapat bukan berarti sudah selesai, kita harus tetap di sana perform. Ya walaupun sudah lulus juga syarat bahasa, mata kuliah kita juga harus perform karena banyak juga kasus ya S3 itu kita tidak selesai atau tidak lulus karena tidak cocok dengan supervisor atau pembimbing ya. Jadi kita harus dengarkan saja semua saran-saran dari supervisor karena dia yang akan mengizinkan kita layak atau tidak untuk submit disertasi atau untuk viva. Tadi Pak ada beberapa fasilitas yang diberikan oleh pemerintah New Zealand. Yang pertama adalah fasilitas pengayaan bahasa, terus fasilitas lain untuk penerima beasiswa selama di kampus itu apa aja Pak? Jadi yang pertama tadi kan ada dibayari untuk tes ya, tes IELTS di Indonesia. Jadi ikut tes lagi. Kemudian yang kedua ya semua flight dibayari lah, PP, dan setiap tahun dapat reunion fare. Jadi kita boleh pulang setiap tahun untuk ketemu dengan keluarga. Kemudian tuition fee ya otomatis sama living allowance setiap 2 minggu sekali ditransfer oleh mereka. Dan iya setiap fortnight ya ditransfer. Itu dan uniknya tidak pernah terlambat sekalipun selama saya di sana. Saya kebetulan dapat 4,5 tahun. Jadi setengah tahun itu memang untuk bahasa, 4 tahun untuk disertasi untuk PhD karena setahun itu ngambil 2 mata kuliah tadi. Oh iya betul. Jadi risetnya 3 tahun, 1 tahun itu 2 mata kuliah dan setengah tahun untuk bahasa. Nah kebetulan saat saya di sana itu setelah bahasa, saya mengambil kuliahnya jadi lambat. Nah sehingga saya mengambil di mata kuliah kedua. Nah ini ditantang oleh supervisor sih, kalau kamu ngambil ya lulus berarti yang pertama di waive atau kamu nunggu semester depan lagi. Jadi saya ambil tantangan pertama untuk ngambil yang ekonometrik dan kemudian alhamdulillah lulus jadi di waive. Jadi hanya 1 mata kuliah saya ambil. Terus biasanya Pak, beberapa beasiswa itu ada yang memberikan living allowance buat family atau mungkin biasa didengar itu family allowance ya Pak. Dan pemerintah New Zealand ada nggak sih Pak yang ngasih living allowance buat family? Kalau sebelum tahun 2000 itu memang beasiswa ini memberikan family allowance, tapi setelah itu tidak. Tapi sebelum tahun 2000 itu mereka hanya memberi ke 5 atau 10 orang gitu ya, awardee. Nah setelah tahun 2000 mereka menaikkan kuotanya menjadi 50 itu, tapi mengurangi hanya living allowance untuk awardee saja. Tapi spouse atau pasangan kita atau family kita ya, terutama istri atau suami itu mendapatkan visa kerja. Jadi dapat visa kerja juga untuk kesehatan semua ditanggung oleh asuransi ya. Jadi mereka bisa kerja selama di sana. Jadi teman-teman kalau misalnya yang udah punya keluarga tapi pengen S3 jangan khawatir, kalian bisa coba nih tipsnya Pak Bayu, ajak istrinya buat ikutan bekerja berjuang bersama di sana. Ya jadi tadi selain dapat tuition fee, living allowance itu juga ada uang settlement ya. Pertama kali kita datang, kemudian setiap tahun kita juga dapat untuk membeli barang-barang lah, rumah tangga itu dikasih. Kemudian uang riset juga ada. Kemudian yang lain uang setelah pulang, jadi setelah selesai studi itu dapat uang untuk kita kembali di Indonesia gitu. Bahkan setelah kuliah pun tetap dibiayain ya Pak ya? Iya dapat sekali. Itu kalau nggak salah 2 kali beasiswa ya seperti itu. Atau saya di Malaysia juga seperti itu. Jadi kalau kita beasiswa luar negeri itu biasanya ada fasilitas setelah balik dapat lagi gitu sedikit. Ayo teman-teman kita kuliah ke luar negeri nih buat S2 S3-nya gitu. Jadi teman-teman tadi kan udah kita bahas nih fasilitas apa aja yang kita dapatkan sebagai awardee beasiswa pemerintah New Zealand. Dan sekarang mungkin kita pengen tahu nih Pak, gimana sih kehidupan perkuliahan di NZ ini sendiri? Karena pasti kan banyak banget mahasiswa dari berbagai negara yang juga kuliah di New Zealand.
Ya, jadi memang tantangannya pertama kali datang cuaca juga sih ya, cuacanya berbeda, negara subtropis dan lumayan dingin. Tapi kita datang waktu summer sih, sekitar Februari. Kita jadi tuh sama ini ya Pak ya? Belum, jadi saya berangkat sendiri waktu itu. Jadi saya hanya berangkat sendiri. Kemudian setelah 6 bulan, setelah cari rumah dan settle macam-macam, kita baru bawa family. Ya tantangannya terutama ya kita masih belajar bahasa juga waktu itu kan. Jadi saya belum berani bawa keluarga karena masih kelas bahasa dulu 3 bulan. Termasuk ada sebulan jeda sebelum masuk kuliah. Nah otomatis ya kita banyak teman-teman juga dari berbagai negara, kita harus tahu karakternya masing-masing, logatnya juga pastinya berbeda-beda, dan dosennya juga dari beberapa negara juga, jadi bukan orang bule semua, ya, jadi bukan orang New Zealand semua, tapi ada yang Chinese, ada yang Malaysian, ada yang Indian, ada Timur Tengah juga ada. Timur Tengah, macam-macam, ada dari UK, dari US dosennya. Jadi mereka karakternya berbeda-beda juga. Ya kita sebanyak mungkin interaksi, jangan berkumpul dengan orang Indonesia saja. Supaya improve juga bahasa kita. Dan di sana juga tantangannya makanan sih juga ya. Jadi makanannya tidak berbeda ya dengan kita. Kurang tasty lah, iya. Jadi kurang tasty. Tapi lebih fresh di sana sebenarnya makanannya. Jadi makanan-makanan sehat seperti itu. Dan kemudian di sana belajarnya itu sudah terprogram. Jadi kalau saya ngambil mata kuliah misalnya ini harus belajar 120 jam untuk dapat A, misalnya seminggu harus belajar 120 jam misalnya. Nah itu berarti kita harus menghabiskan seperti itu. Kalau enggak ya memang tidak akan dapat nilai A. Jadi mereka sudah memberi guidance gitu loh untuk belajar. Berarti tantangannya cukup banyak ya Pak, harus kuliah 120 jam per bulan. Tapi nih Pak, buat mahasiswa yang bawa keluarga, itu ada tantangan lagi nggak sih Pak? Tantangan baru mungkin udah di perhidupan kuliah, ada tantangan di keluarga gimana Pak? Ya jadi memang kita harus mencari akomodasi ya. Yang utama kalau kita buat keluarga itu tantangan tersendiri, karena belum tentu kampus itu akomodasinya cukup. Waktu itu saya full semua, jadi saya harus mengambil akomodasi di luar kampus. Nah itu harus cari mahasiswa yang sudah lulus, yang sudah akan meninggalkan New Zealand dan kita menggantikan. Kemudian yang kedua transportasi, sekolah anak misalnya, kemudian istri dicarikan kerja, beasiswa, asuransi keluarga ya, dan lain-lain lah. Jadi memang tantangan juga. Jadi sebelum saya mengajak keluarga, saya pastikan itu settle dulu, akomodasi, transportasi. Kemudian saya juga sudah dapat tempat istri bekerja. Jadi kebetulan ada dekat dengan Kindi ya, TK, jadi preschool atau kindergarten di dekat rumah. Nah istri begitu datang sudah besoknya dia bisa langsung kerja di situ sebagai guru bantu atau relief teacher, jadi Islamic Kindi betul. Masya Allah, berarti Pak Bayu udah nyiapin semuanya, jadi ketika keluarga datang sudah ada tempat-tempat yang mungkin akan diisi oleh keluarga. Tapi ada juga yang bawa keluarga dari awal sebenarnya, tapi bukan PhD student, jadi student master yang dia hanya singkat. Nah itu sudah dari awal dengan keluarga, tapi yang awalnya tuh nyonyanya atau ibunya ya, jadi suaminya yang ikut gitu ya, menemani dari awal. Kalau saya yang berangkat duluan, memastikan semua settle, baru saya mengajak anak dan istri. Nah teman-teman jangan ragu kalau misal udah punya keluarga tapi tetap pengen kuliah di luar negeri. Ini ada contoh suksesnya Pak Bayu Arifianto. Jadi teman-teman udah banyak banget informasi yang kita dapatin dari Pak Bayu, semoga informasinya bermanfaat. Tapi nih Pak, sebelum closing statement, saya pengen ngerangkum beberapa hal penting yang mungkin bisa kita highlight dari pembicaraan dari tadi ya. Yang pertama, sebelum dapat atau mendaftarkan beasiswa, kita harus mempersiapkan IELTS. Terus yang kedua itu koneksi sangat penting, karena tadi saya notice bahwa ternyata Pak Bayu dapat informasi beasiswa, informasi supervisor itu dari koneksinya. Terus yang ketiga nih Pak, ketika misalnya kita udah dapat beasiswa dan udah jadi resmi jadi mahasiswa di sana, jangan lupa kerja keras teman-teman, karena S3 itu tidak mudah, perlu perjuangan yang berat, betul ya Pak ya. Terus yang keempat, yang selanjutnya, kalau misal teman-teman udah punya keluarga, punya suami, punya istri, jangan ragu, jangan khawatir. Yang penting teman-teman udah settle up sebelum keluarganya datang. Tapi kalau misal nih, buat teman-teman yang belum dapat atau belum punya keluarga, mungkin bisa jadi New Zealand adalah tempat menemukan pasangan gitu ya Pak.
berjuang beasiswa luar negeri? Ya, jadi kalau saran saya di list negara-negara yang punya beasiswa atau beasiswa dalam negeri LPDP, syarat-syaratnya apa saja, timelinenya kapan. Jadi teman-teman harus terstruktur ya dan terencana. Dan kalau diminta misalnya 2 syarat, dikasih 3, minta 3 kasih 4, kasih Jadi lebih lah. sangat plus ya, Ya. Pak. Kemudian sebelum sesi interview cari data sebanyak-banyaknya, informasi sebanyak-banyaknya negara yang kita tuju tadi, dan kita harus bisa meyakinkan panelis juri untuk beasiswa tersebut. Kemudian doa ya, doa dan kerja keras kita dari orang tua, dari pasangan itu yang sangat penting, yang memang membuat kita menjadi punya kekuatan untuk mendapatkan atau mencari beasiswa tersebut. Ya, jadi terakhir sukses buat teman-teman. Jangan menyerah kalau misalnya tertolak beasiswa, karena mungkin rezeki kita di beasiswa yang lain itu yang Iya, lebih betul. bagus. Ya, makasih teman-teman udah nonton, udah ngulangin waktunya. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.